Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat yang berjudul mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil yang disusun oleh Helma Priyatmojo 19190052, Safira Dwi Gustina 19190094, Muhammad Hadi Prasetyo 191953, Muhammad Ferdiansyah 19190070. Sistem Informasi Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kelompok kami ini. Tak lupa pula kami haturkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Makalah ini berisikan tentang informasi ukuran gejala pusat data dikelompokkan dengan berdasarkan data indeks penjualan depot air minum Anis Water Bekasi pada bulan September 2020. Adapun penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas selaku mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran. Kami menyusun makalah ini tentunya dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, yaitu dosen, rekan-rekan mahasiswa, narasumber, dan semua yang telah ikut andil dalam penyelesaian makalah ini. Di samping itu, dalam penyusunan makalah ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan, penyusunan, dan lainnya. Untuk itu kami memohon maaf dan mengharapkan kritik, saran, masukan guna untuk membuat makalah kami lebih sempurna lagi di tugas-tugas selanjutnya. Demikian makalah ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Daftar isi. Kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang di halaman 1, tujuan di halaman 1, ruang lingkup di halaman 1. Bab 2, teori statistik yang dipakai. Teori statistik yang dipakai di halaman 2. Bab 3, pembahasan. Tabel di halaman 5, perhitungan di halaman 6. Bab 4, penutup. Kesimpulan di halaman 10, saran di halaman 10. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan juga untuk membuat rencana di masa yang akan datang. Selain itu, pimpinan mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, makalah kami berisikan materi ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan yang terdapat pembahasan-pembahasannya, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Maka dari itu, mari kita pahami dan pelajari isi dari makalah ini. Tujuan yang pertama untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Yang kedua, membuat mahasiswa lebih mengetahui dan memahami materi ini melalui analisa data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan. Ruang lingkup. Pada pembahasan ini akan terfokus pada perhitungan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dengan berdasarkan pada data indeks penjualan depot air minum Anis Water Bekasi pada bulan September 2020. Saya Safira ingin menjelaskan bab 2, teori statistik yang dipakai. Yang pertama ada mean. Mean atau rataan merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rataan merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Berikut rumus dari mean. Keterangannya di sini ada frekuensi sama titik tengah interval kelas. Yang kedua ada median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut merupakan rumus dari median. Keterangannya di sini ada median data kelompok, tepi bawah kelas median, jumlah frekuensi, frekuensi kumulatif di atas kelas median, frekuensi kelas median, interval kelas median. Yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai data mempunyai frekuensi terbesar.
Berikut rumus dari modus. Keterangannya ada modus data kelompok, tepi bawah kelas modus, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, dan ada interval kelas median. Yang keempat ada kuartil. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke per 4n sama dengan kuartil pertama, ke 1/2n sama dengan kuartil kedua atau median, dan ke 3/4n sama dengan kuartil 3. Berikut dari rumus kuartil. Keterangannya ada kuartil ke I, tepi bawah kelas kuartil, jumlah frekuensi kumulatif di atas kelas median, frekuensi kelas kuartil, interval kelas kuartil. Yang kelima ada desil. Pada prinsipnya, rumus yang digunakan untuk mencari desil sama dengan rumus untuk kuartil. Ada 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D9. D1 mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1, 20% data jatuh di bawah D2, dan seterusnya sampai 90% jatuh di bawah D9. Berikut rumus dari desil. Keterangannya di sini ada desil ke I, tepi bawah kelas desil, jumlah frekuensi kumulatif di atas kelas desil, frekuensi kelas desil, dan interval kelas desil. Yang keenam ada persentil. Rumus persentil juga sama dengan rumus kuartil. Ada 99 jenis desil yang dilambangkan dengan P1, P2, sampai P99. 1 mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 2% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Di sini ada rumus persentil. Keterangannya persentil ke I, tepi bawah kelas persentil, jumlah frekuensi kumulatif di atas kelas persentil, frekuensi kelas persentil, sama interval kelas persentil. Saya Herlambang Priyatmojo ingin meneruskan pembahasan dari Safira. Bab 3, pembahasan tabel data indeks penjualan depot air minum isi ulang Anis Water Bekasi periode bulan September 2020. Berikut adalah tabelnya. Dari tanggal 1 terjual 28 galon sampai tanggal 30 sampai 66 yang terjual. Berikut juga adalah tabel indeks penjualan dan frekuensinya. 1 sampai 20 frekuensi 1, dengan sampai 81 sampai 100 frekuensi 1, total 30. Lanjut. Perhitungan. 1. Min. Berikut adalah tabel indeks penjualan, frekuensi, dan 2. Median. Berikut adalah tabel dan jawabannya. 3 adalah modus. Berikut adalah tabel indeks penjualan, frekuensi, dan jawaban. 4. Kuartil. Berikut adalah indeks penjualan dari 1 sampai 20 sampai 81 sampai 100 frekuensinya, dan berikut adalah juga jawabannya. Muhammad Ferdiansyah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Herlambang. Berikut adalah lanjutan dari contoh kuartil. Berikutnya desil, dan ini adalah contoh soal untuk desil. Not, pada pembahasan desil ini kami hanya memberikan contoh D3 dan D7 saja, dikarenakan untuk desil yang lainnya memiliki pola yang sama. Keenam ada persentil, dan berikut adalah contohnya. Not, pada pembahasan persentil ini kami hanya memberikan contoh P26 dan P65 saja, dikarenakan untuk persentil yang lainnya memiliki pola yang sama. Bab 4, penutup. Kesimpulan, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran untuk pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan.
Ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan yang sering digunakan adalah mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Berikutnya adalah saran. Pada perhitungan dengan menggunakan cara manual, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.